Oke, yang pertama kita mulai dari lock screen-nya terlebih dahulu. Kalian bisa lihat perbedaan lock screen di Windows 11 dan juga di Windows 10. Kemudian setelah kita login di sini kita akan langsung cek RAM usage pada saat pertama kali kita masuk ke Windows-nya. Kalian bisa lihat perbedaan RAM usage antara Windows 11 dan juga Windows 10 pada saat kita pertama kali masuk ke Windows. Kemudian setelah kita masuk ke desktop, di sini kita bisa langsung lihat perbedaan antara Windows 11 dan juga Windows 10. Mulai dari wallpaper defaultnya dan juga taskbar yang sekarang desainnya sudah berubah jika dibandingkan dengan Windows 10. Di Windows 11 sekarang start menu dan juga ikonnya berada di tengah seperti ini, sementara di Windows 10 berada di sebelah kiri. Tetapi kalau misal kalian ingin ubah posisi dari start menu dan juga ikonnya berada di sebelah kiri, kalian tinggal klik kanan kemudian pilih taskbar setting, lalu pilih taskbar behavior, kemudian tinggal pilih taskbar alignmentnya ke left. Maka dia akan menjadi seperti Windows 10 yang ada di sebelah kiri, teman-teman. Sedangkan di Windows 10 kita juga bisa mengubah posisi dari icon-iconnya ke tengah. Tetapi sayangnya untuk start menunya tetap tidak bisa kita ubah posisinya dari kiri ke tengah tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga atau mengedit registry dari Windows 10-nya. Kemudian kita akan masih membahas tentang taskbar. Kalau kita klik kanan di taskbar di Windows 11 ini, maka menu yang tampil hanya taskbar setting. Sedangkan kalau kita klik kanan di Windows 10, maka akan tampil beberapa menu dan juga shortcut yang bisa langsung dengan mudah kita akses, teman-teman. Selanjutnya, di Windows 11 ini kita tidak bisa mengubah posisi dari taskbar seperti di Windows 10 yang bisa kita ubah posisinya di kanan, di atas, di kiri, ataupun di bawah, teman-teman. Jadi kalau kalian suka taskbarnya berada di atas atau mungkin di sebelah kanan atau kiri, kalian tidak bisa melakukan hal itu di Windows 11 ini. Selanjutnya yang membuat sedikit kesal di Windows 11 ini, kita tidak bisa lagi untuk melakukan drag and drop file ke dalam aplikasi yang sedang kita buka. Misal kalian ingin masukkan atau drag and drop file gambar ke dalam aplikasi Photoshop, maka akan ada keterangan seperti itu. Sedangkan kalau di Windows 10 kita masih bisa melakukan drag and drop file ke dalam aplikasi yang sedang kita buka. Hal ini sedikit mengganggu karena biasanya saat kita edit foto atau mungkin edit video, kemudian ada file tambahan, kita biasanya tinggal drag and drop aja ke aplikasi yang sedang kita buka tadi, teman-teman. Tetapi kalau di Windows 11 ini kalian harus mengimportnya secara manual. Gimana? Masih mau update ke Windows 11 atau stay ke Windows 10? Selanjutnya, di Windows 11 ini terdapat pembaruan icon mulai dari icon start menu, kemudian icon search dan juga ada beberapa icon tambahan yang ada di taskbar ini. Yang pertama kita akan lihat dari start menunya. Nah, tampilan start menunya jika kita bandingkan dengan Windows 10 sekarang cukup berbeda. Tampilannya sekarang menjadi lebih fresh dan kalau kita ingin akses all apps, kita tinggal pilih all apps di sini. Kemudian kalian tinggal cari aplikasi apa yang ingin kalian buka di sini, teman-teman. Buat saya pribadi, saya lebih suka tampilan untuk start menu yang ada di Windows 11 ini jika dibandingkan dengan Windows 10 karena desainnya lebih fresh dan kalian bisa lihat desain ujung-ujungnya sekarang dibikin rounded atau membulat seperti ini, teman-teman. Kemudian di Windows 11 ini kita tidak bisa untuk mengubah ukuran dari taskbarnya. Sedangkan kalau di Windows 10 kita masih bisa menggunakan small taskbar untuk kalian yang menggunakan monitor atau laptop dengan layar yang cukup kecil, teman-teman. Jadi kalau misal kalian menggunakan Windows 11 ini di layar yang cukup kecil, mungkin tampilannya akan kurang proporsional. Walaupun sebenarnya kita bisa mengecilkan taskbar ini dengan mengedit registrinya, tetapi pasti akan bentrokan dengan beberapa icon dan juga teks yang ada di sini. Ya, semoga kedepannya ada update untuk menambahkan menu small taskbar di Windows 11 ini, teman-teman. Selanjutnya di taskbar ini juga ada animasi icon kalau misal kita sedang buka tutup aplikasinya. Misal kita buka Microsoft Edge, kemudian kita tutup. Nah, ada animasi bouncing seperti itu, teman-teman. Kemudian animasi buka tutup aplikasinya di Windows 11 ini juga lebih smooth lagi. Apalagi kalau kalian menggunakan layar yang refresh rate-nya tinggi seperti 144 Hz ke atas. Kemudian selanjutnya kita akan lihat di icon search-nya. Kalau kita arahkan kursor di sini, maka akan tampil recent search yang pernah kita cari. Kemudian kalau kita klik di sini, maka kalian bisa mencari mulai dari aplikasi, file ataupun menu setting yang ada di Windows 11 ini. Tapi menurut saya ini termasuk duplikat fitur karena kalau kita akses menu start, maka di sini juga sudah ada menu search di sini, teman-teman. Nah, kalau kita pilih menu search di menu start, kita juga akan nyambungnya ke icon search di sini. Jadi kalau kita akses ini dari menu start sebenarnya juga sudah bisa. Tapi kenapa ini ditambahkan menu search di sini juga? Ya, tapi silahkan kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya fitur baru yang ada di Windows 11 ini yang sebenarnya juga sudah ada di Windows 10 adalah Task View. Kalau kalian pilih Task View,
maka kalian bisa melihat aplikasi apa yang sedang kalian buka, dan di bawah sini ada yang namanya virtual desktop. Kedua fitur ini mulai dari task view dan juga virtual desktop sebenarnya juga sudah ada di Windows 10, tapi tampilannya sedikit berbeda dan lebih simple lagi di Windows 11 ini. Selain itu, untuk virtual desktop yang ada di Windows 11 ini, kita bisa mengganti background secara mudah. Kalian tinggal klik kanan di sini, kemudian kalian tinggal pilih choose background. Sementara kalau di Windows 10 itu hanya ada menu rename saja, teman-teman. Selanjutnya, fitur baru yang ada di Windows 11 yang sebenarnya juga ada di Windows 10 adalah widget. Kalau kalian klik di icon widget, maka akan tampil panel widget di sebelah kiri seperti ini. Di Windows 10 pun sebenarnya juga sudah ada panel widget seperti ini, tetapi namanya kalau tidak salah adalah Newsfeed. Dan di Windows 11 ini widgetnya didesain lebih baru lagi dan ada beberapa tambahan setting yang bisa kalian lakukan di sini, teman-teman. Selanjutnya, fitur baru di Windows 11 ini adalah adanya Microsoft Teams yang terintegrasi dengan taskbar di sini. Untuk menggunakannya, kalian tinggal klik icon chat di sini. Kemudian kalian bisa langsung mengakses apakah kalian ingin meeting atau mungkin kalian ingin chatting dengan teman kalian yang sama-sama menggunakan Microsoft Teams, teman-teman. Selanjutnya, fitur baru di Windows 11 yang sebenarnya juga ada di Windows 10 adalah Snap Layout. Hanya saja di Windows 11 ini sudah ditambah beberapa template dari layout yang bisa kita pilih dengan mudah dengan mengarahkan kursor kita ke arah sini, teman-teman. Kemudian kita tinggal pilih layout yang kita inginkan. Misal kita pilih 3 layout yang di sini. Kemudian kita tinggal setting aplikasinya sesuai dengan layout yang sudah kita pilih. Misal kita akan setting aplikasi yang di sebelah kanan ini yang Spotify. Kemudian aplikasi yang ada di bawah sini adalah OBS. Maka tampilan dari layar kalian akan seperti ini. Kalian bisa membuka 3 aplikasi dalam satu layar sekaligus. Tetapi fitur ini akan kurang bermanfaat untuk kalian yang hanya memiliki layar dengan ukuran yang kecil, teman-teman. Jadi buat kalian yang memiliki monitor atau layar yang lebar atau yang wide screen, kalian bisa menggunakan fitur ini untuk meningkatkan produktivitas dan multitasking di laptop atau di PC kalian. Selanjutnya kita masih membahas fitur-fitur yang ada di taskbar ini. Kita akan masuk ke Show Hidden Icon. Kalau kalian pilih Show Hidden Icon di Windows 11, maka sekarang desainnya akan floating atau mengambang seperti ini, teman-teman. Sedangkan di Windows 10 dia menempel dengan taskbarnya. Kemudian di sini kalau misal kalian menggunakan mikrofon, maka akan ada icon mikrofon di sini. Kalau kalian ingin setting mikrofonnya, kalian tinggal klik aja, maka dia akan langsung masuk ke settingan mikrofon dan kalian bisa melakukan beberapa setting mikrofon di sini, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas Action Center yang ada di Windows 11. Kalau kalian klik di sini, maka akan muncul Action Center seperti ini yang isinya mulai dari WiFi, Bluetooth, ada Airplane Mode, Night Light, ada Focus Assist, dan ada Accessibility. Kemudian untuk sound sekarang juga dijadikan satu ke Action Center seperti ini. Sedangkan untuk Windows 10 kalian bisa lihat perbedaannya di sebelah kiri. Kalau misal kalian ingin menambahkan menu atau mengurangi menu di Action Center ini, kalian tinggal pilih Edit Quick Setting di sini. Kemudian kalian tinggal pilih add, lalu silahkan kalian pilih apa yang ingin kalian tambahkan. Misal kalian ingin menambahkan mobile hotspot, maka dia akan bisa langsung ditambahkan di Action Center di sini. Setelah selesai kalian tinggal pilih done, dan sekarang kita sudah berhasil menambahkan sebuah menu di Action Center ini. Kemudian untuk setting soundnya, kalian bisa klik kanan di sini, kemudian kalian bisa pilih go to setting. Nah, maka di sini kalian bisa melakukan beberapa settingan pada sound yang ada di laptop atau di PC kalian. Kalau misal kalian ingin lebih detail lagi untuk setting soundnya, kalian bisa scroll ke bawah, kemudian kalian pilih yang More Sound Setting. Nah, biasanya kalau kalian mau settingan lebih lanjut, sound yang ada di PC atau di laptop kalian, teman-teman. Berbicara tentang sound, berikut adalah perbedaan sound antara Windows 10 dan juga Windows 11. Gimana? Enakan mana soalnya? Apakah Windows 10 atau Windows 11? Silahkan komen di bawah. Selanjutnya kita akan masuk ke menu notification dan juga kalender. Kalau kita klik di sini, maka tampilan dari notifikasi dan juga kalender di Windows 11 akan seperti ini, teman-teman. Dia dibuat terpisah antara notifikasi dan juga kalender. Di sini ada sedikit gap atau jarak antara notifikasi dan kalendernya.
Kalau di Windows 10 tampilannya kalian bisa lihat di sebelah kiri ini. Selanjutnya perbedaan antara Windows 11 dan juga Windows 10 adalah saat kalian klik kanan di desktop kalian. Dan di sini konteks menunya akan berbeda jika kita bandingkan dengan Windows 10. Kalau misalnya kalian ingin tampilan yang sama dengan Windows 10, kalian tinggal pilih Show More Option. Dan sekarang akan sama dengan Windows 10. Begitupun saat kita klik kanan pada sebuah file, maka tampilannya akan berbeda seperti ini teman-teman. Di bagian atas ini ada beberapa action yang bisa kita pilih, mulai dari cut, copy, paste, share, dan juga delete. Sedangkan kalau di Windows 10 itu tampilannya berupa teks. Tetapi kalau misal kalian ingin tampilan yang seperti Windows 10, kalian tinggal pilih Show More Option di sini. Nah, maka dia akan menampilkan opsi seperti yang ada di Windows 10 teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke File Explorer di Windows 11. Di sini kalian bisa lihat perbedaan antara icon yang ada di Windows 10 dan juga di Windows 11. Di Windows 11 ini iconnya dibuat lebih fresh dan lebih baru lagi. Tetapi secara fungsi dan penggunaan di File Explorer di Windows 11 ini masih sama dengan yang ada di Windows 10. Jadi untuk user experience-nya mungkin tidak akan jauh berbeda jika kita bandingkan dengan Windows 10 teman-teman. Kemudian di bagian atas ini didesain lebih simpel lagi di Windows 11 ini. Di sini ada beberapa action menu yang bisa kita pilih mulai dari cut, copy, paste, kemudian rename, share, dan juga delete. Kemudian ada menu sort dan juga ada menu view. Dan kalau misalnya kalian ingin tampilkan menu yang lain, kalian tinggal pilih see more di sini teman-teman. Kemudian kalau kita pilih file, maka akan muncul beberapa menu tambahan. Kalau misal kita pilih gambar, maka akan ada menu set as desktop di sini. Kemudian juga ada menu rotate yang bisa kita langsung akses dari sini teman-teman. Kalau misal kalian masih menggunakan Windows 10 tapi kalian ingin ubah tampilan dari File Explorer kalian menjadi seperti ini, kalian bisa tonton tutorialnya di link di atas ini, atau nanti kita sertakan di deskripsi pada video ini teman-teman. Selanjutnya, fitur baru yang ada di Windows 11 ini, kalau misal kalian buka Windows PowerShell, kalian klik kanan di sini, kemudian buka Windows Terminal. Maka sekarang di sini ada fitur tab. Jadi kalian bisa buka beberapa Windows PowerShell hanya satu aplikasi seperti ini teman-teman. Tetapi fitur ini mungkin akan kurang bermanfaat buat kalian yang jarang membuka Windows PowerShell, atau mungkin bahkan kalian tidak pernah membuka Windows PowerShell seperti ini. Kemudian yang baru di Windows 11 ini adalah tampilan dari Microsoft Store yang sudah dirombak tampilannya oleh Microsoft. Sekarang tampilannya lebih bagus lagi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dan kalau kita misal pilih aplikasi di sini, akan ada animasi yang lebih smooth lagi jika dibandingkan dengan Microsoft Store sebelumnya yang rasanya sangat lelet teman-teman. Tapi sayangnya sampai diupdate ke versi 258 kita masih belum bisa untuk menikmati fitur aplikasi-aplikasi Android yang bisa kita install di Windows 11 ini melalui Amazon Store. Ya, semoga fitur itu segera hadir di Windows 11 ini agar kita segera bisa menikmati atau menginstal aplikasi-aplikasi Android di Windows kita. Kemudian beberapa aplikasi-aplikasi yang mengalami update dan lebih bagus lagi di Windows 11 ini. Yang pertama adalah Windows Photo. Kalau kita buka gambar di Windows 11 ini dengan aplikasi Windows Photo yang baru, tampilannya sekarang akan menjadi lebih clean dan keren seperti ini. Di bagian bawah sini kita bisa melihat thumbnail dari file yang sedang kita buka ini, dan file sejenis atau file yang bisa dibuka dengan menggunakan aplikasi Microsoft Photo ini teman-teman. Selain bisa membuka gambar, aplikasi Microsoft Photo ini sekarang juga bisa digunakan untuk memutar video. Jadi hal ini akan membuat lebih simpel lagi kalau misal kalian ingin buka gambar, kemudian kalian ingin membuka video di satu folder kalian. Selanjutnya aplikasi yang mendapatkan update adalah Snipping Tool. Di Windows 11 aplikasi Snipping Tool ini disederhanakan dan dijadikan satu antara Snipping Tool dan juga Sketch and Tool. Kalau di Windows 10 aplikasi antara Snipping Tool dan Sketch and Tool itu akan berbeda aplikasi, tetapi di Windows 11 ini sudah disederhanakan menjadi sebuah aplikasi Snipping Tool seperti ini teman-teman. Dan ini adalah salah satu fitur yang bagus di mana Microsoft melakukan penyederhanaan aplikasi-aplikasi yang sebenarnya memiliki fungsi yang sama. Kemudian di Windows 11 untuk aplikasi alarm and clock juga ada fitur tambahan yaitu Focus Session. Fitur ini akan sangat bagus untuk kalian yang suka produktif di Windows kalian. Kalian bisa setting mulai dari jam istirahat kalian. Kemudian kalian juga bisa hubungkan Focus Session ini ke Spotify kalau misal kalian menggunakan Spotify teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat tampilan dari menu settingnya. Pilih menu start, kemudian masuk ke menu setting. Dan di sini teman-teman bisa lihat perubahan tampilan dari menu setting di Windows 11 jika dibandingkan dengan Windows 10. Sebenarnya susunan dari menu settingnya di sini hampir sama, hanya saja di sini sudah dirombak tampilannya. Sekarang ada efek transparan seperti ini teman-teman. Dan kalau misal kita ganti temanya, misal kita ganti ke light mode seperti ini, dia juga akan ganti warnanya sesuai dengan tema yang kita pilih. Kalau misal kita pilih yang ini, nah di sini kalian bisa lihat ada efek transparannya seperti ini teman-teman.
Selanjutnya, pembaruan dari Windows 11 ini jika dibandingkan dengan Windows 10 yang diklaim oleh Microsoft adalah di Windows 11 ini memiliki performa gaming yang lebih baik jika dibandingkan dengan Windows 10. Dan berikut ini adalah perbandingan gaming test antara Windows 11 dan juga Windows 10, teman-teman. Selamat menonton. Oke teman-teman, jadi seperti itu perbandingan antara Windows 10 dan Windows 11 yang bisa kita bandingkan saat ini. Sebenarnya masih banyak lagi detail-detail yang bisa kita bandingkan antara Windows 10 dan juga Windows 11, tetapi mungkin akan kita bandingkan di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.
me.